Proposal Juventus tukar Arthur dengan Mauro Icardi ditolak oleh PSG. PSG dikabarkan telah menolak kesepakatan untuk mengontrak Arthur dari Juventus sebagai bagian dari kesepakatan untuk Mauro Icardi. Mantan striker Inter Milan itu telah berjuang untuk bersaing dengan Neymar, Kylian Mbappe, dan Lionel Messi pada musim ini. Namun, ia cuma tampil dalam 7 pertandingan dalam kampanye Ligue 1 2021-2022. Akibatnya Icardi diperkirakan akan meninggalkan klub pada Januari dan dikabarkan berpeluang kembali ke Italia bersama Bianconeri. Juventus seharusnya mengusulkan kesepakatan perkutan yang melibatkan Arthur dengan Icardi. Tetapi, menurut Gazzetta dello Sport, Direktur PSG Leonardo menolak tawaran tersebut. Arthur telah berjuang untuk membuat dampak di Juventus sejak tiba dari Barcelona, tetapi dia hanya memiliki 10 penampilan pada musim ini. Meskipun ia telah memulai 2 pertandingan Serie A terakhir, Chelsea dan Arsenal juga dikaitkan dengan Icardi yang telah mencatatkan 38 gol dan 10 assist dalam 82 penampilan untuk PSG sejauh 2019. Mauro Icardi sedang menghadapi masa sulit di PSG. Dia dikabarkan tak akui dengan superstar PSG Lionel Messi dan kesulitan mendapatkan menit bermain. Di sisi lain, Juventus butuh pemain yang garang dalam mencetak gol. Itulah alasannya Bianconeri bakal berburu striker baru pada bursa transfer Januari 2022. Lini depan Juventus memang mengkhawatirkan. Mereka hanya mencetak 23 gol dalam 16 pertandingan di Liga Italia pada musim ini, alias yang terburuk di antara tim-tim penghuni 10 besar klasemen. Mauro Icardi diyakini menjadi yang terdepan bakal bergabung dengan Juventus dan memecahkan problem pelatih Massimiliano Allegri. Pemain asal Argentina itu lebih masuk akal untuk solusi rekrutan baru Juventus pada saat ini. Paulo Dybala belum perpanjang kontrak di Juventus, mau hengkang? Paulo Dybala belum memperpanjang kontrak di Juventus hingga detik ini. Penyerang yang dijuluki La Joya itu mau hengkang? Kontrak Paulo Dybala bersama Juventus akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Namun hingga detik ini belum ada tanda-tanda pengumuman perpanjangan kontraknya. Dilansir dari Football Italia, Sabtu 25 Desember 2021, pemain yang berusia 28 tahun tersebut belum memperpanjang kontraknya dikarenakan alasan birokrasi. Namun hal itu bukan satu-satunya penyebab. Sang agen Jorge Antung kabarnya juga punya hubungan yang kurang baik dengan Juventus. Hal tersebut yang membuat kesepakatan belum tercapai sampai sekarang. Paulo Dybala bisa menggelar perbincangan dengan klub lain yang ingin merekrutnya pada Januari tahun depan. Jika tak ingin kehilangan sang bintang, Sinyonya tua harus mengambil langkah cepat. Seandainya terlambat, Juventus bakal kehilangan salah satu striker andalan mereka. Sejauh ini Paulo Dybala telah mencetak 108 gol dalam 271 penampilan untuk klub. Musim ini Paulo Dybala juga tampil beringas. Pesepak bola asal Argentina itu menorehkan 8 gol dari 17 penampilan di seluruh kompetisi. Paulo Dybala menjadi pemain kunci di bawah arahan pelatih Massimiliano Allegri. Selamat ulang tahun Aaron Ramsey. Hanya sehari setelah Natal, Aaron Ramsey memiliki alasan lain untuk bersenang-senang dikarenakan dirinya berulang tahun ke-31 hari ini. Pemain kelahiran Cagliari tersebut sudah bermain selama 3 musim di Italia dan telah memenangkan semua piala domestik yang tersedia, Serie A, Coppa Italia, dan Italia Super Cup. Seperti biasa, akhir Desember adalah waktu untuk melihat ke belakang hal-hal yang terjadi selama setahun. Untuk sang pemain Wales ini sangat disayangkan. Kumpulan cedera yang dialaminya membuatnya susah untuk berkembang lebih lanjut. Sejauh ini saat mengenakan seragam putih dan hitam, Aaron Ramsey telah tampil sebanyak 70 kali dalam seragam Juventus di seluruh kompetisi, menyumbangkan 6 gol dan juga 6 assist. Dan pada hari spesialnya, kami ingin memberikan selamat ulang tahun yang besar kepadanya. Selamat ulang tahun Aaron Ramsey. Gagal tampil meyakinkan, Alvaro Morata tidak akan dipermanenkan oleh Juventus.
Juventus mungkin tak akan mengaktifkan opsi permanen untuk transfer pinjaman Alvaro Morata dari Atletico Madrid saat performanya jauh kurang meyakinkan bagi Rasa Turin untuk membayar mahar yang diperlukan. Alvaro Morata dibawa ke Juventus pada musim panas 2020 dengan asas pinjaman selama 2 tahun dengan biaya pinjaman senilai 348 miliar rupiah. Dengan Rasa Turin memiliki opsi untuk mempermainkan jasanya di akhir masa pinjamannya. Sebenarnya secara statistik, penyerang internasional Spanyol itu tidak terlalu mengecewakan saat dia berhasil mempersembahkan 20 gol dan 12 assist dalam 44 penampilannya di semua kompetisi bagi Rasa Turin di musim lalu. Bahkan berkat performanya itu, dia kemudian menjadi pilihan utama bagi Lazio di kejuaraan Eropa pada musim panas lalu. Berhasil mencetak 3 gol dalam 6 penampilannya termasuk 1 gol ke gawang Italia di semifinal. Sementara di musim ini, mantan bomber Real Madrid dan Chelsea tersebut telah menyumbang 5 gol dan 2 assist dalam 18 penampilannya di Serie A. Selain itu juga menambahkan 2 gol dan 1 assist dalam 5 penampilan di Liga Champions. Namun dengan kegagalan Juventus untuk mempertahankan gelar Serie A di musim lalu, serta performa mengecewakan mereka di awal musim ini, tim besutan Massimiliano Allegri menginginkan kualitas lebih untuk juru kejar mereka, terutama dikarenakan kepergian Ronaldo yang banyak mengurangi ketajaman mereka di lini depan. Alvaro Morata dianggap tak cukup untuk meyakinkan Juventus untuk membayar klausul pembelian permanennya senilai 562 miliar rupiah ke Atletico Madrid, yang berarti bahwa ia akan kembali ke Wanda Metropolitano di akhir musim ini, menurut laporan Calcio Mercato. Adapun Juventus sebenarnya sangat berharap untuk bisa mendatangkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina untuk menjadi striker utama mereka, tetapi mereka diragukan bisa membayar bandrolnya senilai 1,3 triliun rupiah, terutama jika tanpa penjualan pemain terlebih dahulu di skuad asuhan Massimiliano Allegri.